Halo Sobat Mister, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terhangat selama sepekan dari daerah hingga mancanegara. Desakan Dr. Susanti untuk segera dilantik menjadi Wali Kota Pematang Siantar kian menguat. Namun hampir 2 bulan pasca pelantikannya menjadi PJ, jadwal tersebut belum juga ada gambaran. Jalan panjang untuk Wali Kota Pematang Siantar definitif tampaknya masih belum tahu hingga sampai kapan. Faktanya hingga saat ini memasuki bulan kedua, Susanti Dewayani masih sebagai PJ Wali Kota Pematang Siantar. Padahal 1 minggu setelah pelantikan Susanti menjadi Wakil Wali Kota Pematang Siantar, desakan untuk mendefinitifkan Susanti menjadi Wali Kota sudah datang dari pemerintah provinsi. Ini mengingat jabatan sebagai PJ maupun Wali Kota akan mempengaruhi kebijakan lainnya di Kota Pematang Siantar. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 Maret 2022 yang meminta agar DPRD Kota Pematang Siantar segera melaksanakan rapat paripurna pengusulan pelantikan atau pendefinitifan wali kota. Untuk itu, pemerintah kota dan DPRD selaku unsur pemerintah daerah diminta untuk bersinergi. Memang saat ini melalui rapat Badan Musyawarah DPRD bersama dengan pihak pemerintah kota Pematang Siantar, DPRD telah menjadwalkan rapat paripurna pengusulan pelantikan wali kota Pematang Siantar. Sejatinya untuk mendefinitifkan Susanti menjadi wali kota tidak harus menunggu waktu lama. Namun mekanisme menjadi terkesan bertele-tele membuat pendefinitifan Susanti menjadi wali kota menjadi lama. Disebut hingga saat ini ada etika politik yang lagi-lagi belum berjalan. Ketua DPRD Pematang Siantar Timbul berharap agar setelah wali kota didefinitifkan akan dilantik dapat segera dilaksanakan pemilihan wakil wali kota di DPRD. Menurutnya, Susanti perlu teman yang bisa bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan yang layak dan berkompeten dalam hal ini sebagai wakil wali kota. Mengantisipasi kelangkaan minyak solar, Gubernur Sumut keluarkan surat edaran yang mengatur pendistribusian solar bersubsidi. Belum selesai menghadapi kelangkaan minyak makan, masyarakat kembali dirasakan oleh ketersediaan minyak solar. Sejumlah SPBU atau tempat pengisian minyak mengalami kelangkaan minyak solar. Tak terhindari antrian panjang di sejumlah SPBU terlihat di sepanjang jalan di Sumatera Utara. Mengantisipasi kelangkaan minyak solar bersubsidi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengeluarkan surat edaran nomor 541/3268 tentang pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM tertentu jenis solar bersubsidi di Sumatera Utara yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada 23 Maret 2022. Mengenai aturan penggunaan BBM bersubsidi dengan jenis solar tidak diperbolehkan untuk kendaraan dinas, kendaraan umum, dan kendaraan pengangkut CPO, kecuali hanya untuk mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Surat edaran yang dikeluarkan Gubernur ini disambut baik oleh PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara. Dengan demikian, surat edaran tersebut diharapkan akan berdampak pada BBM bersubsidi hingga bisa disalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu, surat edaran ini tentunya sudah ada kepedulian dan tindakan dari pemerintah untuk menentukan mekanisme pengawasan, sehingga BBM bersubsidi disalurkan tepat sasaran. Ia menjelaskan bila SPBU tidak mengikuti surat edaran tersebut dan menyalahgunakan solar bersubsidi hingga tidak tepat sasaran, sudah ada sanksi pembinaan dilakukan hingga stok pendistribusian solar ke SPBU yang melakukan pelanggaran. Polemik pemecatan Dr. Terawan mantan Menteri Kesehatan dari IDI kian meruncing. Sebuah pemecatan begitu mengejutkan yang datang dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terhadap Dr. Terawan, seorang mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pemecatan itu sontak menimbulkan banyak reaksi, apalagi disebut-sebut pemecatan itu ada kaitannya dengan vaksin Nusantara dan terapi cuci otak. Pengurus besar IDI membantah mengenai keterkaitan vaksin Nusantara dalam pemberhentian Terawan ini. Masalah pemberhentian keanggotaan Terawan merupakan kasus panjang yang sudah bergulir sejak tahun 2013. Ketua Umum PBID Adib Kumaydi mengatakan keputusan dalam Muktamar ke-31 terkait pemecatan Terawan menjadi tanggung jawab pihaknya sebagai upaya bersama-sama menjaga etik dan menjalankan putusan majelis etik. Meski IDI tidak mengungkapkan secara gamblang alasan pemecatan Dr. Terawan dari IDI,
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan Dr. Terawan pernah dipecat sementara dari ID terkait cuci otak itu. Pasalnya, Terawan dianggap tidak mau mempertanggungjawabkannya secara ilmu kedokteran di depan ID. Berdasarkan pemberitaan selama ini, DSA di dunia kedokteran sejak puluhan tahun digunakan sebagai alat diagnosis. Namun, oleh Terawan digunakan sebagai terapi penyembuhan stroke dan dijual dengan harga yang tak murah. Padahal terapi yang diusungnya belum terbukti secara ilmiah. Polemik pemecatan ID ini menuai respon banyak publik termasuk dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang berencana merevisi kewenangan ID terkait surat izin praktek. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota atau BHP2A ID, Beni Satria Bukasuara, dipastikan ID tidak bisa memutuskan pencabutan atau izin SIP seorang dokter termasuk dalam kasus Dr. Terawan. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, termasuk sembako dan BBM. Memasuki bulan suci Ramadan, tak hanya kebutuhan pangan saja yang mengalami kenaikan, namun berbagai kebutuhan mengalami kenaikan yang signifikan. Diawali dengan kenaikan minyak goreng, baik curah maupun kemasan, serta sejumlah kegaduhan yang membuat resah masyarakat. Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga CPU dunia yang naik, sedangkan kondisinya sedang tidak ideal di mana produksi CPU sedang menurun. Di sisi lain, kebutuhan pangan akan minyak goreng tetap tinggi. Selain itu disebabkan oleh program B30, yakni mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Tujuan program ini ialah agar semakin mengurangi laju impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Tak heran jika pasokan minyak solar subsidi juga ikut terganggu. Kenaikan jumlah bahan pokok juga berdampak pada kebutuhan lainnya seperti harga tepung terigu, mentega, dan lainnya. Tidak cukup dengan kenaikan bahan pokok, pada 1 April ini ada 2 kenaikan yang dilakukan pemerintah, yakni kenaikan tarif pertambahan nilai atau PPN dan kenaikan BBM jenis Pertamax. Kenaikan PPN yang semula sebesar 10% menjadi 11%, turut pula memicu kenaikan terhadap kebutuhan lainnya. Dampak kenaikan PPN itu bahkan langsung direspon oleh kenaikan penyedia jasa operator telekomunikasi yang akan menerapkan penyesuaian tarif PPN dan sejumlah produk dan layanan perusahaan termasuk pulsa. Kita beralih ke berita internasional. Korea Utara mengklaim berhasil meluncurkan rudal ICBM tipe terbaru Hwasong 17. Para analis menyebutkan rudal ini mampu membawa banyak hulu ledak. Korea Utara mengkonfirmasi telah menguji jenis baru rudal balistik antar benua atau ICBM yang diberi nama Hwasong 17. Aksi ini dikhawatirkan akan bisa memicu konfrontasi regional. Media pemerintah Korea Utara mengatakan uji coba peluncuran rudal nuklir ini dipandu langsung oleh pimpinan Kim Jong-un yang menyatakan negara ini sepenuhnya siap untuk potensi konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Secara teoritis, rudal nuklir ini bisa menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Namun masih banyak yang tidak diketahui tentang kemampuan rudal ini untuk mengirimkan muatan nuklir tepat sasaran. Media pemerintah Korea Utara pada pekan lalu merilis gambar yang menunjukkan rudal besar berbahan bakar cair ditemukan dari peluncuran bergerak di Bandara Internasional Pyongyang. Laporan dari Korean Central News Agency mengatakan rudal itu mencapai ketinggian maksimum 3.905 mil, terbang sejauh 681 mil dan memiliki waktu penerbangan 68 menit sebelum mendarat secara akurat di perairan yang direncanakan antara Semenanjung Korea dan Jepang. Laporan itu sangat sesuai dengan perkiraan pemantau Jepang yang mengatakan rudal itu jatuh di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang, sekitar 150 km atau 93 mil barat Semenanjung Oshima di Hokkaido, pulau utama paling utara Jepang. Hal ini adalah uji coba rudal Korea Utara dengan durasi tertinggi dan terlama yang pernah tercatat. Analis mengatakan jika senjata itu ditembakkan dalam lintasan ICBM yang normal dan datar, maka seluruh benua Amerika Serikat akan berada dalam jangkauannya. Demikian Top 5 kali ini. Untuk mendapatkan berita dari Mistar TV, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.